Shalom jemaat Tuhan. Shalom, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita sorakan Tuhan kita pagi ini. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu tak dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan Oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskanku. yang bebas. Sama-sama katakan, yeah. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Jangan takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Yes, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Amin. Kemenangannya. Belenggu, Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Jangan takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. haleluya. Angkatlah tinggi pagi, Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu tak dipatahkan, kutuk dan maut tak dikalahkan, tak dikalahkan oleh darahmu, oleh darahmu yang bebaskanku. katakan, yeah. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku.
menyanyikan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya ajak semua untuk tetap semangat memuji Tuhan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan pagi ini. Tiada taranya, Amin. tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Haleluya, siap saudara. Sama-sama katakan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Haleluya. yang tak lekang oleh waktu, Amin. yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Katakan tiada taranya, Tiada taranya, tiada bandingannya. tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, Mengubah segalanya. Amin. mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, Tak tergantikan Tuhan. tak tergantikan. Sorakan. Yeah. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Amin. Yes. Haleluya. yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya. Jesus. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. tak tergantikan. Siapa lompat lagi Tuhan. Amin. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Amin. yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Yes. Katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, Engkau baik. nyanyikan Kebaikan-Mu sangat baik, yang tak lekang oleh
Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari Amin. ini. Bisa lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Kita telah menang pagi hari ini. Karena Tuhan pemenang kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperan ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia samakan jiwa kita.
Bapak Ibu. Lagu ini mengingatkan saya bahwa terkadang apa yang kita bayangkan dalam hidup terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Seringkali kita merasa kecewa dan problem selalu datang. Dan bahkan mungkin hari-hari ini kita banyak mengalami masalah yang membuat kita terkadang, Tuhan, aku ini capek Tuhan hadapi semua ini. Tapi percayalah saudara, saudara perlu ketahui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan datang di dunia sebagai Immanuel dan Dia berjanji Tuhan akan selalu menyertai kita untuk sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Mari kita pujikan lagu ini. Saat ku berjalan ya Bapa, kasih-Mu menerangi langkahku Tuhan. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saya rindu jemaatnya menyanyikan lagu ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, karena aku tahu Tuhan Kau selalu bersamaku Bapa. Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku Tuhan. Tak ku bimbang Bapa, karena aku tahu Tuhan Kau selalu bersamaku Yesus. Haleluya. Ku tahu Kau bersamaku. Katakan Kau lebih tahu Yesus yang terbaik bagiku. Haleluya. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya
Yesus, thank you Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan, buat pagi ini. Kami boleh hadir di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Kau memang Tuhan Yesus yang layak untuk kami puji dan kami muliakan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu supaya apa yang dikatakan oleh hamba-Nya dapat kami pahami dan dapat kami mengerti. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya Yesus. Ya, shalom. Shalom. Oke, bersemangat pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, sedikit laporan aja, sedikit pengumuman. Nah, minggu kemarin kita udah melaksanakan baptisan 5 orang dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, luar biasa. Dan minggu kemarin juga adik-adik kita 8 orang sudah menyelesaikan camp dengan luar biasa, amin. Bisa beri tepuk tangan yang paling luar biasa. Nah, saya percaya akan ada banyak hal yang ajaib luar biasa akan terjadi di tempat ini. Setuju? Oke, Bapak Ibu yang belakang bisa maju ke depan enggak? Gitu ya. Oke, supaya tidak terlalu belakang. Dan seberapa banyak dari kita yang siap mendengar firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, bisa lambaikan tangan. Oke, berikan tepuk tangan, kita akan dilayani oleh Pastor Yeskiel dari Bangka. Silakan tempat dan waktu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Terima kasih Pastor Johan, Pastor Meli, dan juga semua jemaat yang ada di tengah-tengah kita. Saya bersyukur hari ini boleh berada di Bapak Ibu, Aero Generation Church. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Pendeta Yeskiel Budi. Saya dari Gembala Sidang Feedback. Gembala Sidang dari Gereja Pantekosta Isa Al-Masih di Pulau Bangka. Ya, jauh ya. Kami sudah nyebrang pulau 2 kali transit pesawat ya. Dan saya datang karena saya adalah pengurus dari BPH ya, Badan Pengurus Harian Sinode, dalam rangka acara di Trawas kemarin. Pastor Johan sudah banyak membantu kami, thank you. Dan hari ini kita mau dengar firman. Berapa waktu saya, Pastor? Oh, suwi. Kesel nih area-area. Oke. Silakan tampilkan multimedianya. Hari ini saya akan membawakan satu topik yang menurut saya nggak enak. Tetapi topik ini harus saya bagikan buat Bapak Ibu. Bisa tampil nggak di situ, bro? Nggak bisa ya? Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, izinkan saya hari ini untuk tidak berbicara masalah berkat. Izinkan saya hari ini untuk tidak berbicara masalah yang enak-enak. Karena saya tahu bahwa setiap saya dan saudara tidak pernah lepas dari yang namanya proses. Setuju ya? Ada siapapun deh, mau tua, mau muda, mau hamba Tuhan, mau siapapun. Lalu pertanyaan saya gini, sampai kapan proses itu berlanjut? Sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga. Jemaat kalau tidak dipersiapkan menghadapi proses, ujungnya tidak akan bisa kuat menghadapi tantangan zaman ini. Ingat Bapak Ibu, hidup kita bukan awal yang menentukan, tetapi akhir yang menentukan. Hidup kita bukan dari mana kita datang, tapi kemana kita pulang. Pastikan kita pulang ke rumah Bapa di surga. Dan yang terakhir, hidup kita bukan berapa panjang usia kita, tapi ketika hidup kita panjang usianya, apakah kita benar-benar setia dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu hari ini kita akan sama-sama belajar. Segala sesuatu yang berharga, yang indah, yang mulia, pada mulanya tidak demikian. Makanya saudara kalau ada sampai hari ini, semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Jangan lupa, satu saat kalau Tuhan angkat saudara, ingat dari mana dulu kita berasal. Kenapa? Karena banyak orang yang berkata, orang yang lupa, seperti kacang yang lupa kulitnya. Tapi saya percaya di tempat ini, ketika engkau mengerti dengan artinya proses kehidupan, engkau tidak akan pernah lupa bahwa proses pembentukan itu, meskipun rasanya sakit, tapi Tuhan lebih tahu yang terbaik dalam hidupmu. Sebuah proses itu adalah sebuah proses di mana ada sebuah perubahan. Contoh,
Bapak Ibu dulu waktu belajar ilmu alam, ada proses dari benda cair ke benda es atau beku namanya, benda padat namanya membeku. Dari benda padat ke benda cair namanya mencair. Proses juga begitu, ibu-ibu kalau masak dari bahan mentah menjadi masakan yang enak harus mengalami proses. Makanya ketika kita bicara proses, bicara sebuah perubahan. Ketika kita diproses nggak mengalami perubahan, itu tanda tanya. Makanya saudara kalau engkau mau nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk, siap nggak? Proses itu nggak ada yang enak Bapak Ibu. Makanya kita lewat ya beberapa saya skip. Ketika kita mengingat bahwa ada proses tentang anak bungsu yang hilang, itu adalah proses yang tidak enak. Sampai harus makan makanan babi. Itu proses yang tidak enak. Kalau ketika saudara sudah sampai di posisi ini, maka saudara sudah berkata, Tuhan kuatkan saya. Hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa susah kita skip ya. Apa yang terjadi dengan proses? Satu saat saya berkata begitu, Tuhan boleh nggak sih saya bebas dari proses? Tuhan boleh nggak sih hidup saya selancar jalan tol? Tuhan boleh nggak sih jangan kasih saya proses dalam hidup ini, jangan saya kasih masalah dalam hidup ini. Dan kita pernah bermimpi bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita selalu berkata begitu, Tuhan, kenapa hidup saya sakit bukannya disembuhkan? Ketika saya lagi berdoa, kenapa Tuhan nggak langsung jawab? Ketika saya mengalami kesusahan, kenapa Tuhan tidak menolong saya tepat pada waktunya kita, bukan waktunya Tuhan? Dan di sini kita belajar. Apa yang terjadi dengan sebuah proses? Kenapa Bapak Ibu harus ngalamin proses? Kita belajar sama-sama. Yang pertama adalah di dalam sebuah proses terjadi yang namanya sebuah peremukan. Kita baca ya, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah yang engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ada sesuatu yang harus diremukkan dalam hidup kita. Makanya kenapa harus ada proses itu. Istri saya suka yang namanya panjangin kuku. Ibu-ibu biasa suka ya manicure, pedicure gitu ya. Karena piara atau kukur gitu ya. Karena ini kan panjang kukunya. Tapi kuku kalau udah panjang itu tidak enak. Mengganggu, masak mengganggu, mencuci mengganggu. Makanya kuku yang panjang harus dipotong. Segala sesuatu yang menurut Tuhan kelebihan dalam hidup kita harus dipotong. Makanya terjadi kenapa peremukan ego dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau hidup kita serupa dengan gambarannya. Itu tujuan akhir hidup kita. Kalau kita nggak ngerti dan nggak mau ngalami proses, ada sesuatu yang harus diremukkan dalam kehidupan kita, kita nggak bisa berkata Tuhan stop, nggak bisa. Kenapa? Contohnya ini, bangsa Israel masuk tanah perjanjian, sebelum masuk tanah perjanjian harus melewati masa padang gurun, masa pembentukan, masa proses supaya rendah hati. Coba kita baca statement yang di bawah ini. Sama-sama. 1, 2, 3. Kalau kita direndahkan manusia, kita masih sakit hati, itu artinya kita masih. Dan ini cenderung seperti itu. Harga diri kita, kita direndahkan manusia, kita masih sakit hati. Lu gak tahu siapa gua? Kamu gak tahu siapa saya? Kalau Anda masih sakit hati, berarti masih ada kesombongan dalam hidup. Sorry ya saya ngomong apa adanya. Karena Tuhan paling benci orang yang congkak atau sombong. Salah satu contoh aja, banyak sekali faktor yang membuat kita harus benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Apalagi para pelayan Tuhan, apalagi hamba Tuhan termasuk yang lagi ngomong. Kita ini apa? Keset. Keset ini diletakkan di bawah dan diinjak-injak. Saya selalu khotbah di mana-mana saya katakan gini, kita kalau masih ada ego dalam hidup kita nggak bisa berbuah bagi banyak orang. Makanya kenapa ego kita harus dihancurkan, ego kita harus diremukkan, supaya ketika kita direndahkan orang, ngomongin orang, digosipin orang, digibahin orang, kita nggak marah. Kita diomongin orang itu selalu marah. Kuping kita ini tipis. Lihat tuh, gereja ada yang ngomongin saya tuh. Lihat Pak Gembala,
lihat Pastor Johan, gosip di mana-mana. Dengar baik Bapak Ibu, kalau engkau sampai direndahkan, kita masih marah. Kita pandang Yesus. Yesus aja disalib aja nggak marah dan berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah kita mau lebih dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap kali kita melewati permukaan dan kita masih keras hati, orang-orang di sekitar kita nih yang remukin kita. Istrimu, anakmu, mertuamu, ngamplas kita, jemaat di sekitar sini. Ngamplas, tahu amplas ya? Amplas itu nggak enak Bapak Ibu, sakit, air mata Bapak Ibu. Diamplas, digesek. Makanya kalau kita mengeluh, marah, kita jangan cepat mengeluh dan jangan cepat marah. Kita harus mengatakan, Tuhan, ini saya masih banyak kekurangan di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia bisa kita bersandiwara. Tuhan paling tahu hati kita. Maka ketika kita mengalami proses, sesuatu yang tidak enak, yang bukan karena kesalahan kita harus berkata, Tuhan, ini hati saya Tuhan. Bentuk saya Tuhan. Karena semakin kita mengeraskan hati, semakin keras juga prosesnya Tuhan. Semakin kita mengeraskan hati, kita babel seperti orang bangsa Israel. Di situ juga Tuhan akan mengeraskan prosesnya. Gak bisa lari saudara. Dikejar terus sama Tuhan. Sampai kau menjadi manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Ini gak gampang. Ikut Tuhan bukan happy. Puji Tuhan kalau diberkati, amin. Tapi kalau pikul salib, sangkal diri, bukan begitu firman Tuhan katakan. Berkat itu adalah bonus. Tapi begitu kita disuruh mengikul salib, nyangkal diri itu gak gampang. Kalau gak bisa melewati namanya proses ini. Makanya waktu Anda diproses, relakan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Yang kedua adalah begini. Responmu menentukan cepat atau lambatnya proses itu. Mari kita baca Amsal 29 ayat yang pertama. Amsal pasal 29 ayat yang ke-1. Mohon maaf kalau saya masih pakai Alkitab yang ini karena bukannya rada lama ya. Kalau Bapak Ibu kan handphone klik gitu ya. Kalau saya masih Pantekosta zaman dulu. 1, 2, 3. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan. Jangan bersih tegang leher. Makanya saudara, apapun yang terjadi di dalam hidupmu tergantung responmu. Kalau responmu baik, baik. Kalau responmu tidak baik, tidak baik. Makanya saudara, respon yang benar akan menentukan hasil yang baik. Dan maaf saya katakan begini kalau khotbah ini keras. Sorry. Orang yang hatinya keras dan sombong, maaf, hatinya tidak akan pulih sampai akhir hayat hidupnya. Kalau kita tidak punya respon yang benar, kita tidak akan punya masa depan yang cerah. Makanya ketika engkau berhadapan dengan orang-orang, nyebelin banget sih. Kau harus berkata begini, Tuhan thank you. Melalui orang-orang di tempat itu, orang-orang seperti ini, aku bisa tahu arti kesabaran. Jangan kau bilang, ya Tuhan, mati aja lu, mati, aduh, gue sebel. Kita kalau berhadapan dengan orang seperti itu, kita mau orang itu mati. Bahkan kalau itu suami kita sekarang kan mati aja lu. Makanya saudara, kalau kita tidak mau dipulihkan, kalau kita mau dipulihkan, jangan sombong. Meskipun kita ditegur oleh orang, siapapun yang menegur kita, tenang dulu. Kalau respon kita salah, masalah satu bisa jadi masalah yang 1000. Ngerembet kemana-mana. Kenapa responnya salah? Dan saya mau katakan begini, kalau orang mau niat jahat dalam hidup kita, itu urusan pribadi dia dengan Tuhan. Yang penting responmu benar di hadapan Tuhan. Kalau responmu salah, masalah satu bisa jadi masalah 100. Jadi bisa masalah 200, masalah bisa bertubi-tubi. Responmu harus benar. Ketika kau mengalami sesuatu yang diremukan, mungkin itu egomu, mungkin itu masalah yang 9 buah roh dan kesabaranmu harus diremukan sebagainya. Responmu yang harus benar. Karena kau gak bisa lewat dari yang namanya proses itu. Kalau respon kita benar, Tuhan akan bela kita. Kenapa?
Coba lihat yang di poin ketiga ini, saya mau Bapak Ibu baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengubah hidup dari, kalau dari luar namanya, dari dalam diubah. Sorry, saya selalu katakan jemaat yang kami layani, dimanapun, jangan ada munafik bersama dengan Tuhan. Kalau ngubah dari luar tuh gampang. Shalom tante, shalom bu. Senyum tuh gampang dibuat. Tapi kalau Anda berubah dari dalam, senyum yang keluar dari mulutmu, itu kan ada sukacita dari hatimu. Jangan ada munafik deh. Engkau mau ada topeng, ada munafik, gak laku di gereja. Harus berubah dari hati. Perubahan tuh bukan dari luar. Oh saya mau berubah karena Pak Johan. Saya berubah karena Cik Meli. Berubah karena pastor yang lain. Anda berubah karena Tuhan yang mengubahkan sudah. Benar saudara. Dengar baik. Kalau Anda di dalam masalah, Anda kan ngomong gini. Tolong dong bantu masalah saya Cik. Ujung-ujungnya apa? Pandangan hidup Cici, tante akan dirubah. Kalau pandangan saya sih seperti ini. Kalau pendapat saya sih seperti itu. Benar ya, kita kalau ada masalah kan gitu. Kalau minta jawab, Pastor Johan tolong dong, saya ada masalah. Dia kan berpendapat gitu. Kalau menurut saya sih, nah artinya pandangan hidup dia masuk dalam pandangan hidup kita. Makanya ketika kita nggak kuat dari firman Tuhan, Anda akan kecewa di sini, saudara. Kemunafikan akan terjadi. Kenapa? Karena respon itu adalah dasar. Coba yang kedua baca. 1, 2, 3. Orang rendah hati mengakui dan tidak menunjuk siapapun, tapi harus belajar dari deal ya. Kalau udah salah jangan, salah kamu sih. Kita selalu cari kambing hitam. Gara-gara kambing kami putar-putar jalan Surabaya. Putar sini sama Pastor Rudi, Pak Rudi. Saudara jangan nunjuk orang. Tapi saudara harus belajar dari kesalahan yang ada. Jangan lari dari masalah. Jangan menyalahkan orang. Kenapa harus terjadi dalam hidupku? Engkau harus berkata, thank you Tuhan. Melalui peristiwa ini saya tahu Tuhan sedang membentuk hidup saya. Jangan nyalain istrimu, no. Istrimu dipakai Tuhan, suamimu dipakai Tuhan. Orang-orang yang nyebelin itu dipakai Tuhan untuk mengubah hidup saya dan saudara. Makanya saudara, orang yang menyakiti kita akan membuat kita belajar mengampuni. Orang yang menyakiti kita akan membuat kita sabar. Dan mereka menjadi mutiara yang berharga dalam kehidupan kita. Jangan dimusuhin. Malah kita bilang thank you ya. Melalui hidupmu, aku tuh dimengerti artinya mengampuni. Bagaimana Anda tahu arti mengampuni kalau tidak ada orang yang membencimu? Bagaimana engkau tahu artinya sabar ketika engkau tidak bertemu orang-orang yang membuat engkau tidak sabar? Padahal engkau selalu berkata angkat tangan Tuhan, bentuklah aku. Di bawah, di luar sana Tuhan bilang, pret. Kenapa? Engkau nggak kuat menghadapi proses. Mulai sekarang berubah paradigmamu. Berubah responmu. Thank you Tuhan, matur suwun Tuhan. Thank you Tuhan, kamsia Tuhan. Kenapa? Aku tahu arti kesabaran. Ketika aku berhadapan dengan orang seperti dia. Dan dia dipakai Tuhan mengubah hidup saya dan hidupmu. Nggak enak khotbah ini saudara. Tapi ini harus dibentuk dalam hidup kita. Respon yang baik. Lewat masalah ini. Apa yang mau Tuhan ubah dalam hidup saya. Ingat loh. Bapak Ibu Tuhan tuh nggak pernah iseng. Tiba-tiba kasih proses kepada ibu. Kasih proses pada pastor. Jangan salah. Pastor Johan juga ada prosesnya. Nggak pernah iseng. Aku iseng deh. Mau kasih, enggak. Aku kasih proses ya. Enggak. Kenapa saudara? Karena lewat masalah ada yang mau Tuhan ubah dalam hidupmu. Semua kelihatannya baik di sini. Tapi Tuhan lebih tahu hatimu pada pagi hari ini. Apakah engkau benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Karena ending hidup kita harus tetap seperti Tuhan dalam hidup kita. Setia sampai akhirnya. Yang ketiga, please, jaga mulutmu. 1 Petrus 3, ayat yang ke-10. Baca ya, ayat ini sudah nggak asing. 1 Petrus pasal 3, ayat yang ke-10. Mari sama kita baca. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang kita kalau diproses Tuhan cenderung omongan kita ini negatif. Nggak peduli siapapun. Sorry saya katakan. Kadang-kadang yang di mimbar sekalipun nggak pernah bisa lepas dari omongan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sorry loh, kalau emosi ini kadang-kadang kita nyeplos-nyeplos loh. Benar nggak sih? Kadang-kadang kita kalau emosi, udah lupa deh. Lupa bahwa kita anak Tuhan. Lupa kalau kita pelayanan. Kalau kita emosi, orang lihat kita bukan begini. Tante, bukannya tante yang pimpin pujian dari minggu kemarin. Sekarang udah maki-maki orang. Wow. Nama Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Jaga omonganmu. Kalau kita diproses, jangan banyak omong. Lebih baik kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Kalau kita ngomong sama orang lain, saya pastikan. Dari ujung sana ngomong, jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong sampai ujung tembok ini juga jangan ngomong-ngomong. Akhirnya masalahmu jadi bahan pembicaraan. Makanya ketika engkau mengalami proses, jangan nembakin orang sekitar gitu. Jangan, kalau orang Jakarta bilang jangan nyerocos gitu. Kasihan. Kalau kita banyak diam, dan kalaupun kita harus berkata-kata, pikir dengan katamu. Jangan kata-katamu tuh nyakiti orang karena engkau lagi sedih dan engkau lagi luka. Jaga nih mulut. Ingat loh, omongan anak Tuhan itu berkuasa. Makanya saudara, mulut kita itu berkuasa. Kalau kita perkatakan yang baik setiap hari, pasti hidup kita yang baik. Dan di tengah situasi yang buruk, kalau kita perkatakan yang baik, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Lagi sakit nih, aku sehat, aku sembuh. Meskipun lagi sakit, karena kita tahu kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Lagi ada masalah, Tuhan pasti cukupi. Lagi dalam kekurangan Tuhan, lagi dalam kekurangan uang, kita bisa berkata, Allahku akan memelihara hidupku. Meskipun uang di dompet tinggal 5.000 atau 10.000. Ku tahu Bapa, tahu lo gitu? Peliharaku, Indomie, seleraku. Akhir bulan, kalau tanggal 15 masih haleluya, ku nyanyikan. Nah kalau udah ini, ku tahu Bapak peliharaku. Indomie tetap seleraku. Ada rasa goreng, kari ayam, soto ayam. Apapun itu semua tergantung mulutmu. Ingat, apapun terjadi, mulut ini berkuasa. Makanya Bapak Ibu, dalam hidup kita, kita harus bisa memberikan ruangan dalam hati kita, ruangan anugerah untuk orang-orang yang bersalah dalam hidup kita. Siapapun, rumah tangga pun gak luput dari namanya kesalahan. Makanya saudara, tidak ada orang yang tidak berbuat salah dalam hidup kita. Keluarga tempat ini, suami istri, jaga itu. Gak ada orang yang sempurna. Tidak ada Superman, tidak ada Wonder Woman. Suamimu juga penuh kekurangan. Istrimu juga penuh kekurangan. Apalagi mertuamu banyak kekurangan. Sudah senyum-senyum yang punya mertua. Sabar ya. Karena orang yang paling berbahagia adalah Adam dan Hawa. Karena tidak punya mertua. Nah saudara, hati-hati pada waktu kita marah, katakan apa yang kita mau. Sorry loh, kadang-kadang kita sebagai orang tua, kalau kita ngomong sama anak lagi marah, kita tuh bego lo, goblok lo. Kalau bener anak mau bego gimana? Kadang-kadang kita ngomong itu sesuatu yang tidak mau kita inginkan, tapi karena iblis masuk dalam perkataan kita, akhirnya perkataan itu jadi. Kita nyesel. Suami sontoloyo, istri nggak tahu diri. Ini kan kalau emosi mulutnya kadang-kadang, jangan sampai digampar Tuhan loh. Coba kalau digampar Tuhan, ini nengok loh. Tahu maksud saya ya? Stroke. Kalau udah stroke susah ngomongnya juga susah. Saudara. Kenapa tuh mulut kalau nggak dipakai buat memuji Tuhan? Haleluya, haleluya hari Minggu, haleluya. Di luar sana di tempat tokomu gimana, di usahamu gimana, di tempat keluargamu gimana.
Kalau orang Surabaya apa Pak? Kalau kasar ya, sorry ya, jancuk. Saya pernah lihat di TikTok, pokoknya harus penekanannya harus benar harus tebel gitu ya. Tapi kalau hari Minggu, shalom, di luar sana. Kenapa itu nggak bisa jadi integritas kita? Sorry ya, kalau ada yang kena. Tapi ini nggak ada rekayasa, Saudara. Benar, Saudara. Next. Makanya Saudara, kalau pada waktu engkau belajar firman, saya pastikan gini. Pada waktu engkau emosi pun yang kata-kata keluar adalah ucapan syukur. Tuhan, thank you. Omonganmu positif. Gak akan pernah ada kata-kata kasar keluar dari mulutmu. Kenapa? Isinya cuman firman. Orang yang berkata negatif akan mati pelan-pelan. Amsal katakan semakin banyak omongan, semakin banyak pelanggaran. Yang keempat, Saudara. Jaga mulut dan perkataan kita kalau menuai yang baik. Kalau mungkin sekarang hidup kita susah, menderita, tanda kutip sial, tanda kutip apes, cek dulu perkataan kita zaman dulu. Jangan-jangan kita pernah mengucapkan sesuatu nih. Pertemukan respon yang baik, jaga omongan, yang paling penting semangat. Coba datang sama pendeta. Esther, mohon tolong dong, saya ada masalah. Pendeta cuma ngomong begini, doa ya. Pastor, tolong dong, ada masalah. Cuma bilang gini, doa ya. Artinya gini, engkau boleh minta siapapun berdoa kembali kepada dirimu sendiri. Kalau engkau tidak punya semangat dalam menghadapi proses hidup, selesai hidup kita. Kenapa Saudara? Apa saja dalam hidup kita bisa hilang selain Tuhan. Dan jangan sampai semangat kita juga hilang. Dan orang cenderung kalau kita di dalam masalah, kasih mula-mula kita hilang. Ke gereja juga udah gak mau. Kemana Ci? Gak ke gereja. Ada masalah Pastor, ada masalah Pak Gembala. Kemana Pak? Gak ke gereja, ada masalah. Justru di dalam masalah kita boleh semakin dekat dengan Tuhan. Benar Saudara? Anak zaman sekarang termasuk anak saya di rumah kami pasangin wifi. Nah Saudara, mereka kalau udah kasihkan main wifi, orang mau ngomong apa juga gak didengar, main HP. Wifi-nya jalan, ayo dong tolong dong bikin PR, nanti, mandi, nanti, makan, nanti. Mau gak mau jalan satu-satunya apa? Cabut wifi-nya. Baru mereka, iya mau makan. Kita juga gitu, terlalu asik dalam hidup kita. Ayo deket sama Tuhan, nanti, doa Ci, nanti. Doa apa? Nanti, masih sibuk kerja. Mau gak mau harus dicabut. Masalah, bukan hidupnya. Harus dikasih masalah, biar kita tahu bahwa ternyata hidup ini harus kembali kepada dekat dengan Tuhan. Makanya Saudara, semangat itu perlu. Semangati diri sendiri ya. Engkau gak bisa ngandelin pendetamu, dia juga manusia. Engkau gak bisa ngandelin siapapun. Kenapa? Ketika semangat itu ada, mau engkau sakit, mau engkau ada masalah, engkau bisa lewati bersama dengan Tuhan. Itu dasar. Kalau udah gak ada semangat, mau gimana pun susah. Susah, Saudara. Yang kelima, Saudara, nikmati deh. Ada masalah, nikmati. Jangan protes, ya. Kata nikmati itu gini loh. Kalau kita makan, mungkin lauk kita cuma nasi sama kerupuk, tapi kita bisa menikmati. Hauce-nya sencimping. Enak banget. Cuman kalau kita lagi makan enak di depan kita, hati kita lagi ngeruwek, makanan enak pun tidak akan bisa kita nikmati. Begitu juga dengan masalah dan proses. Udah dinikmati aja. Proses bukan berarti hanya masalah-masalah, mungkin kau mengalami sakit. Mungkin kau mengalami tekanan dalam keluarga, nikmati aja. Kalau nggak dinikmati, kau tidak akan bisa. Bisa ya Bapak Ibu ya? Nggak bisa, susah. Mengeningkan cipta mulai. Kenapa? Karena nggak segampang apa yang kita ngomongkan. Tapi ketika engkau mengalami itu, kalau engkau menikmati, engkau akan percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya Tuhan. Yang amin siap ngalamin proses. Iya, nggak bisa lari kok. Semakin di atas kita, semakin angin itu semakin kuat. Makanya iblis juga mengintai kita. Coba ingat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya. Tuhan,
Aku sudah begini, aku sudah begitu, betul ya? Tuhan bilang, hanya ada berapa kekuranganmu? 1. Makanya hati-hati dengan kekurangan kita. Tuhan tahu kekurangan kita, iblis juga tahu. Siapa sih manusia yang sempurna? Nggak ada. Makanya saudara, kita nikmati aja hidup kita. Udah, nikmati apa yang menjadi bagian kita. Enjoy aja. Enjoy aja. Ada beras haleluya, nggak ada beras haleluya. Dikasihi haleluya, dibenci haleluya. Benar. Makanya perut saya, perut Pastor John tuh gemuk kenapa? Kenapa? Banyak makan? Bukan. Banyak ngurut dada. Ada masalah, Ci, ya, ngurut dada aja. Turun kan ke sini? Ya, asam lambung dikit lah. Kalau ada masalah kan stres kan, asam lambung kan. Tapi kalau ada masalah turun ke perut. Haleluya. Turun ke buang. Jangan sayang-sayang, jangan nyimpen sampah gitu loh di hidup ini. Udah, sabar. Sabar. Enak pendeta ngomong sabar. Udah, gak bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain? Mau ngapain? Ayo. Mau ngelawan Tuhan? Mau demo sama Tuhan? Gak bisa. Mau teriak-teriak sama Tuhan? Gak bisa. Kau mau Tuhan, jangan kasih saya proses. Gak bisa. Nikmati. Udah gak ada jalan lain. Dapat suami kayak begitu, dapat istri kayak gitu, nikmati. Mau tuker tambah, gak bisa. Tuhan, saya mau tuker tambah istri saya, Tuhan. Sama tahun yang baru, keluaran yang baru, Tuhan. Yang lama, seperti firman Tuhan katakan, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Tuker tambah Tuhan sama tahun 2022. Gak bisa saudara. Sampai kapanpun kematian yang memisahkan kita. Benar ya? Tuhan katakan gitu. Ya udah, doakan sampai mati. Gak bisa juga Tuhan, hidup adalah milik Tuhan. Yang terakhir. Setia. Yuk baca yuk. Ibrani 10. 35-38. Ibrani 10, 35-38. Yuk, 1. 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak. Apapun terjadi dalam proses hidupmu, engkau harus tetap setia sama Tuhan. Sekali Yesus tetap. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ya, jangan pernah mundur dari Tuhan hanya gara-gara mengalami proses dalam hidup. Saya Bapak Ibu ya, saya nggak tahu masalahmu, saya nggak tahu prosesmu apa, tapi kita sama-sama diproses, hanya beda prosesnya aja. Setia ya, kuat ya, bener loh. Karena gak gampang ngadapin proses ini. Kuat. Kita harus bisa meninggalkan dunia yang fana ini dengan tenang. Dan harus persiapkan diri dengan baik menghadap Bapa di surga. Jangan tinggalin Tuhan. Hanya gara-gara masalah uang, masalah apapun. No. Yang satu ingat, harus ada terjadi permukaan dalam hidup kita. Responmu harus benar. Jaga omonganmu. Semangatmu harus ada. Enjoy, nikmati. Yang terakhir, setia sampai akhirnya. Oke. Sudah sampai kesimpulan. Yuk kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kalau kita mau diproses, Tuhan akan menjamin hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau diproses, maka iya. Orang tua begitu ya. Kalau kamu nggak mau diatur, kita selalu ngomong apa? Atur dirimu dewek. Atur dirimu sendiri. Kalau kamu gak mau diatur sama papa mama, atur dirimu sendiri. Tuhan juga ngomong gini, kalau lu gak mau diatur hidupnya, atur hidupmu sendiri. Oh, kalau udah sampai titik itu Tuhan ngomong, selesai. Yang kedua saudara, Tuhan bukan Allah yang memaksa. Kalau kita hidup di luar Tuhan, maka yang akan mengajar dan membentuk kita adalah iblis. Udah, kalau kita gak mau diproses Tuhan, kita berontak. Ingat di sana ada si iblis. Mau diproses sama iblis ya gak apa-apa. Selesai hidup kita. Gak akan menuju pada kekekalan. Setia. Gak gampang.
Bukan ibadah bukan seminggu sekali, di luar sana, di bawah sana praktek hidup kita. Menghadapi segala sesuatu. Kuat dalam hidup ini. Dan Tuhan tidak pernah salah memproses hidup kita. Yuk baca yuk, 1, 2, 3. Lebih baik kita tiarap dulu sama Tuhan, daripada kita berdiri dengan penuh. Lebih baik kita tiarap, ngaku sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Dan jangan pernah berdiri dengan kesombongan. Dan waktu hati kita galau, hati-hati dengan lagu dunia, hati-hati dengan film yang kita lihat. Karena lama-kelamaan pola pikir kita akan menyerap dengan cara dunia yang bisa menyesatkan. Ini hati-hati loh. Ikatan cinta, ya, IC. Lagi ribut sama suami, lihat perceraian. Oh iya ya, ternyata bisa cerai ya. Kita kan lagi gak bagus kondisi rohaninya. Kalau orang lagi kondisi rohaninya gak bagus, dapat apapun diserap. Hati-hati. Lagu galau-galau, hati-hati janganlah. Ya, kekasih bayangan, udahlah gak usah gitu. Gak usah. Tenda biru, tak sengaja, udah. Pokoknya kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Terus saudara ya, saya berharap kalau sampai hari ini Tuhan masih panjang sabar menghadapi kita, yang terkadang betapa keras hati kita, terkadang kita merasa paling benar, Tuhan masih sabar, menanti seberapa lama proses yang akan kita jalani. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Yuk, kita nyanyi yuk. Mari kita minta kekuatan daripada Tuhan menghadapi dalam hidup ini. Mari kita berdiri. Minta kunci E. Haleluya. Bapak Ibu, tidak mudah menghadapi sebuah proses hidup. Kalau bukan kekuatan Tuhan itu gak gampang. Banyak orang yang sharing dengan kita, dengan kami, gembala. Dan dia cuma katakan gini, Pak, kalau bukan karena Tuhan, Pak, saya gak bisa kuat menghadapi orang-orang di sekitar saya. Tapi hari ini saya mau pastikan, miliki pola pikir yang benar tentang proses itu. Sehingga kau tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk apa saudara? Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, oh bila sesuatu. Dengan iman katakan, semua mendatangkan kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita nggak ngerti saudara, tak mudah lewati cobaan. Ku tetap katakan, waktu Tuhan pasti yang sesuatu semua untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktunya Tuhan, percaya kuasa Tuhan memulihkan hidup kita. Oh, waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan amin saudara. Walau kadang kita gak ngerti dalam hidup ini, walau kadang tak mudah dimengerti,
Mari kita lewati cobaan itu. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti ya. Mari sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kami gak ngerti pasti lewati cobaan. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, lewati cobaan, kami tetap percaya Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang mari berdoa minta kekuatan daripada Tuhan menghadapi setiap proses dan proses dalam hidup kita. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, kuatkan kami Bapa. Kuatkan umat kuat jemaat, kuat dalam nama Yesus. Jangan pernah minta sama Tuhan lepas daripada masalah, karena itu tidak akan pernah mungkin. Tapi pagi hari minta sama Tuhan, berikan saya pundak yang kuat untuk saya kuat menumbang masalah setiap hari. Kalau masalah itu bukan datang daripadamu, proses itu tetap akan berjalan dalam hidupmu. Tuhan, aku berdoa pada siang hari ini, ketika jemaatmu yang tempat hari ini hadir, menghadapi setiap proses yang kau izinkan terjadi. Kami tidak mau banyak tanya, kami akan lewati itu. Dan kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan rambut di kepala kami sehelai pun jatuh harus seizin Tuhan. Karena kami tahu hidup kami tidak akan pernah luput dari pemandangan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan mereka, kuatkan. Menghadapi tantangan yang ada, mereka boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Pastor Johan, berkati Bu Meli, berkati Tante Elius, semua pengembalaan yang tempat ini. Kuat menghadapi setiap proses yang Tuhan izinkan juga terjadi dalam Arrow Generation Church tempat ini.
Terima kasih Tuhan, kami mau tetap setia sampai pada akhirnya. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk, Tante. Sehat. Thank you. Ya, luar biasa pada saat ini, ya, hambanya telah menyampaikan sabda Allah yang sungguh-sungguh, ya, begitu luar biasa. Makasih. Nah, saat ini, ya, kita bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan. Maha besar, makasih Bapak lagi dalam surga. Saat ini setiap kami membawa persembahan ini, kami mengucapkan syukur akan Tuhan, Kau yang kuduskan dan Kau yang berkati. Dengan sukacita kami memberikan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa. Bapak yang di sorga, saat ini mujizat-Mu Kau limpahkan pada kami anak-anak-Mu yang sudah datang di bait suci-Mu. Bapak, berkati masa depan anak-anak-Mu, bahkan damai sejahtera dan sukacita. Mujizat-Mu terjadi pada saat ini. Saya berdoa, berkatilah kami Tuhan untuk usaha kami, bisnis kami, dan berkati keluarga, tetangga, anak cucu kami. Tuhan, Kau campur tangan apabila kami dimanapun kami bekerja menjadi anak-anak-Mu yang berhasil. Terima kasih atas segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu bagi kami. Bapa dan Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang tangan-tangan yang sudah memberi apapun di dalam GPI Regeneration Church ini, yang bentuk perpuluhan atau otah atau pemikiran atau pelayanan atau berdoa syafaat atau tenaga-tenaga anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, dan Tuhan kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini, sebelum kami berpisah, mari kita semuanya menerima anugerah. Dan Tuhan, kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Tuhan, kuasa Roh Kudus dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus saat ini berkati kami semuanya. Ada penyertaan-Mu selalu, Immanuel. Kau buat kami semuanya menjadi berhasil, lebih dari pemenang. Yang sudah menerima dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Tuhan memberkati.